1.700 gram. Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan majelis. Lanjut majelis. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana yang selengkapnya berbunyi sebagai: dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan. Bahwa unsur pasal ini alternatif di mana terdapat fase atau dalam unsur tersebut seseorang disebut sebagai turut serta melakukan perbuatan apabila terdapat 2 orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan maka perbuatan pidana yang dimaksud tidak akan terwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2022, saksi Linda Pujiastuti alias Anita dengan menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 0822 870 94229 menghubungi ke nomor handphone 0812 18 13 12 12 milik terdakwa melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk menawarkan narkotika jenis sabu seharga 400 juta per 1000 gram. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Janto Palutan Situmorang dengan nomor handphone 0813 11 22 14 89 untuk mencarikan pembeli terhadap narkotika jenis sabu yang telah ditawarkan oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Sehingga saksi Janto Palutan Situmorang mengatakan akan mencari pembeli terlebih dahulu. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, saksi Janto Palutan Situmorang menginformasikan kepada terdakwa terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkotika jenis sabu, maka atas informasi dari saksi Janto tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06 WIB, saksi Linda Pujiastuti alias Anita menginformasikan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu telah berada dalam penguasaannya. Berdasarkan informasi dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Linda Pujiastuti yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT09 RW 4 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. Bahwa kemudian setibanya terdakwa di rumah saksi Linda Pujiastuti sekira pukul 06.30 WIB, saksi Linda Pujiastuti menyerahkan 1 bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1000 gram. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya ke markas polisi sektor Kalibaru Jalan Pelabuhan Kalibaru RT 2 RW 8 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Bahwa benar setibanya terdakwa di Polsek Kalibaru Jalan Pelabuhan Kalibaru RT 2 RW 8 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa langsung menginformasikan kepada saksi Janto Situmorang bahwa narkotika jenis sabu telah berada di penguasaannya. Berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 11 WIB, saksi Janto Situmorang tiba di ruang kerja terdakwa guna mengambil narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1000 gram untuk dijual kepada saudara Alex DPO sebesar 500 juta rupiah. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saksi Janto Situmorang meninggalkan markas polisi sektor Kalibaru Jalan Pelabuhan Kalibaru RT 2 RW 8 Kalibaru Kecamatan Cilincing Pelabuhan Jakarta Utara, dan kemudian menemui saudara Alex untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut kepadanya. Bahwa benar sekira pukul 12 WIB, saksi Janto Palutan Situmorang datang kembali ke ruangan terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah 500 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa memisahkan uang tersebut menjadi 2 bagian, yaitu sebesar 400 juta rupiah untuk pembayaran narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, sedangkan sisa uang sebesar 100 juta rupiah terdakwa simpan di dalam lemari ruang kerja terdakwa.
Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi Linda Pujiastuti untuk datang ke markas polisi sektor Kalibaru, Jalan Pelabuhan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, saksi Linda Pujiastuti alias Anita tiba di markas polisi sektor Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar 400 juta rupiah kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Sementara uang sebesar 100 juta rupiah dibagi-bagikan oleh terdakwa dengan rincian. Uang sebesar 20 juta rupiah terdakwa serahkan kepada saksi Janto Parutan Situmorang. Uang sebesar 10 juta rupiah terdakwa serahkan kepada saksi Linda Pujiastuti. Uang sebesar 70 juta rupiah terdakwa simpan untuk keperluan terdakwa. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi Linda Pujiastuti alias Anita menginformasikan kepada terdakwa terkait tersedianya narkotika jenis sabu untuk dijual kembali. Berdasarkan informasi dari saksi Linda Pujiastuti tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saksi Linda Pujiastuti yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 19 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setibanya terdakwa di rumah saksi Linda Pujiastuti sekira pukul 14 WIB, saksi Linda Pujiastuti alias Anita langsung menyerahkan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1000 gram. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya ke markas polisi sektor Kalibaru, Jalan Pelabuhan Kalibaru, RT 02 RW 08 Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Bahwa benar setibanya terdakwa di markas polisi sektor Kalibaru, Pelabuhan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menghubungi saksi Ahmad Darmawan alias Ambon guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkotika jenis sabu dan meminta kepada saksi Ahmad Darmawan alias Ambon untuk mengambilnya di markas polisi sektor Kalibaru, Jalan Pelabuhan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan terdakwa meminta saksi Ahmad Darmawan alias Ambon untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian. Bahwa benar setibanya saksi Ahmad Darmawan alias Ambon di Polsek Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu saksi Ahmad Darmawan mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1000 gram dengan rincian yaitu 7 plastik klip dengan berat masing-masing 100 gram dan 2 plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 gram. Kemudian saksi Ahmad Darmawan alias Ambon membawa 2 plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual. Sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa. Bahwa benar tanggal 4 Oktober 2022 bertempat di restoran AW Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat, saksi Ahmad Darmawan alias Ambon menyerahkan uang sejumlah Rp43.850.000 dari hasil